Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Apa kabar Sagittarius? Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami, dan semoga kabar Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada. Oke? Dan semoga selalu tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, kali ini aku akan membacakan seperti biasa di minggu ketiga dalam tanggal 16 sampai tanggal 22 Januari 2022. Nah, kali ini pembahasannya tentang apa? Tentang asmara di minggu ketiga ini. Kita lihat asmara untuk Sagittarius seperti apa. Yuk, pantengin sama-sama ya. Semoga aja ini resonate dan kabar baik buat kalian semua. Apapun pembacanya di sini menggunakan energi semesta yang bersifat general. Jadi bukan berpatokan pada satu orang saja atau satu energi saja untuk dibaca ya. Tapi ini bersifat umum. Jadi bukan hanya untuk satu orang saja, tapi banyak orang di sini yang akan bisa merasakan energi ini gitu ya. Dan di sini juga kalau ada yang nanya-nanya, Kak, nggak resonate Kak, berarti ini bukan energi kalian. Jadi kalian harus bisa bijak dalam membaca sebuah energi ini. Oke, terima kasih. Dan kali ini kita bahas mengenai asmaranya untuk Sagittarius di minggu ini ya. Oke, kita buka gimana kabarnya untuk yang masih lajang. Untuk yang masih lajang, Sagittarius di sini apakah ada kabar baik atau hubungannya akan lebih baik? Oke. Kita buka dulu satu persatu. Wow. Ada energi yang bagus banget di sini untuk yang masih sendiri ya. Lajang, HTS, pacaran, temenan, masih single parent, ini energinya untuk kalian. Oke, kita lihat untuk satu lagi. Oke, thank you. Wah, ada yang sedih banget. Oke. Ini untuk yang masih sendiri. Kita bahas untuk yang menikah, berpasangan, berpacaran, bertunangan. Oke, wow. Di sini energinya bagus banget ya kalau untuk yang berpasangan ya. Untuk minggu ini oke lah, masih dibilang seperti itu. Nah, di sini energinya sudah jelas banget untuk yang melajang atau masih sendiri di sini ya. Siapapun kalian yang menyaksikan energi ini, di sini ada kartu Knight of Chalice, ada Nine of Wands, ada Three of Atoms, ada The Lord of Shadow, ada Eight of Wands ya. Nah, dari energi ini bisa dibilang untuk yang masih sendiri, di sini ada yang lagi mengharapkan seseorang nih. Wah, siapa nih kira-kira mengharapkan seseorang dan menunggu kedatangannya? Pintu hati sedang terbuka, bro. Nah, dari energi ini bisa terbaca bahwa energi yang terbuka ini ada sebuah gerbang ya, gerbang baru, kehidupan baru dalam kehidupan Anda Sagittarius yang masih sendiri ya. Hal-hal ini juga sepertinya saya rasa energinya Sagittarius perlu lebih banyak mempelajari tentang diri sendiri dulu ya, bukan tentang pasangan, tentang seseorang.
tetapi tentang diri sendiri. Dan dalam pencariannya juga lebih hati-hati. Karena apa? Kalau kita nggak hati-hati, kita bakal salah lagi dong pilihannya. Nggak mau kan kalau sampai salah lagi gitu kan. Nah, kita perlu melihat bibit bebet bobotnya dari pasangan kita yang akan datang nantinya dalam kehidupan kita, seperti itu. Dan di sini juga energinya bisa dibilang perlu banyak pertimbangan gitu ya. Kita harus bisa siap melakukan sebuah tindakan untuk masa depan yang akan datang, seperti itu. Karena apa? Hubungan itu bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk seumur hidup gitu ya. Nah, dari ini semua, kalian sebenarnya harapan kalian itu bisa kok, bisa mendapatkan pasangan di minggu-minggu ini gitu kan. Tetapi karena di sini Anda harus bisa lebih intinya ya, lebih berhati-hati aja dalam suatu tindakan. Dan di sini sepertinya kayak ada yang ketika sudah tahu seseorang ini siapa, seperti apa dan bagaimana sifatnya, kayak Sagittarius kayak lagi no, gue pergi aja deh, gue menghindar aja karena terlalu gimana gitu ya untuk Sagittarius dilihatnya seperti itu ya. Mungkin kalau dilihat dia terlalu kaya, terlalu jabatannya tinggi, atau terlalu kayak keinginan harapannya tinggi gitu, sehingga di sini terjadi suatu hal di mana Sagittarius sedang menghindar dari seseorang, menjauh dari seseorang, kayak nggak mau lagi berspekulasi seperti itu ya. Dan di sini juga ada yang lagi di ghosting gitu ya, di ghosting, dihindari, dijauhi kayak gitu. Kenapa? Karena di sini Sagittarius sendiri sudah pernah mengghosting seseorang ini dan tidak memberikan suatu kepastian pada seseorang ini, sehingga dia kayak gue capek kalau gue harus nunggu kepastian dari lo kayak gitu. Jadi di sini dia kayak udah nggak mau lagi menunggu terlalu lama karena udah capek gitu loh. Apalagi dibuat menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Aduh, nggak banget kalau zaman sekarang ya. Kalau memang nggak berniat untuk melanjutkan sebuah hubungan yang lebih serius, ya udah lepasin aja, ngapain gitu loh kan dipertahankan. Lebih baik ya udah deh dia itu pergi dari Sagittarius. Karena apa? Karena dia nggak ada kepastian dari Sagittarius, dan Sagittarius aja masih bertele-tele, jawabannya masih kayak bimbang. Nah, di sini ada kartunya kayak masih ragu untuk memberikan suatu keinginannya seperti itu. Dan dia sebenarnya sudah serius banget sama Sagittarius. Karena apa? Karena memang dia nggak main-main seperti itu. Dia di sini memang hubungannya seperti lebih jujur lah ya. Dia nggak mau yang kayak oh iya kita pacaran dulu, enggak, dia nggak seperti itu. Dia maunya kalau memang to the point aja gitu loh. Oke lah kita serius gitu. Kalau memang sudah oke sama oke, ya udah lanjutin aja. Kita mau kayak gimana itu, hubungan kita mau digantung kayak gimana. Jangan sampai digantung. Gue udah serius, gue udah siap untuk menghadapi hubungan yang lebih serius, seperti itu ya. Di sini energinya kita akan lihat energi oracle-nya di sini untuk Sagittarius ya. Seperti apa energi oracle-nya? Wow, sudah 2 yang keluar. Ini ada intuition, ada extension, lalu ada resilience, oke. Ada achievement, ada transition. Nah, ini energinya untuk yang Sagittarius masih sendiri ya, atau single parent ya, masih HTS temenan. Nah, di sini energinya ada intuition. Intuition ini Anda jika memang
menemukan sosok seseorang, ya udah nggak usah yang aneh-aneh pikirannya. Bolehlah menggunakan kata hati, bolehlah menggunakan penglihatan Anda, apa yang mungkin Anda lihat ada sesuatu hal yang mengganjal atau apa kayak gitu, nggak masalah sebenarnya. Cuman ya tergantung pada diri Anda. Kalau memang nggak siap, ya udah jangan beri harapan kayak gitu loh, daripada Anda cuma membuat menunggu dia. Kan kasihan gitu loh, anak orang dibuat menunggu, kan nggak asik lah gitu loh jadi pasangan gitu kan. Kalau emang nggak suka ya udah ngomong aja nggak suka, kalau emang suka ya ayo gitu loh. Jangan membuat seseorang itu menggantungkan hubungan seperti itu ya. Dan extension sini seperti yang dibilang, dia itu sebenarnya berharap ya sama Sagittarius gitu, berharap ada sebuah penyelesaian, sebuah penjelasan seperti itu. Tetapi di sini Sagittarius kayak nggak terlalu yang banyak kompromi gitu ya, nggak terlalu banyak omongan seperti itu. Ya apa adanya lah, mau dijalani oke, nggak dijalani udah kayak gitu loh. Tapi di sini ngambang gitu loh ya, energinya si si Sagittarius itu ngambang banget gitu loh, karena nggak jelas masih hubungannya di sini kayak masih menggantung gitu ya. Nah di sini ada resilience. Resilience ini ibaratnya ketangguhan ya. Ada sebuah kekuatan dalam sebuah kekuatan dalam hidupnya si Sagittarius di sini. Jadi sekuat-kuatnya seseorang yang berdilin dengan Sagittarius di sini harus bisa ibaratnya ya, jangan terlalu membuat seseorang itu bertanya-tanya sendiri gitu ya. Sekuat-kuatnya bertahan diam, tetapi orang juga pasti akan capek juga kan untuk menunggu gitu ya, menunggu yang tidak pasti seperti itu ya. Nah jadi buat Sagittarius yang sedang menunggu seseorang, membuat orang itu lagi menunggu agak lama begitu ya, jadi jangan pakai jangan pakai menunggu karena hanya sesuatu hal yang ibaratnya nggak terlalu penting lah bagi Sagittarius. Tetapi di sini bagi orang ini sangat penting sekali gitu. Jawaban dari Anda, perasaan yang Anda rasakan terhadap dia itu sangat dia nanti-nantikan. Kalau memang nggak suka, ya udah jangan digantung gitu loh. Digantung malah ada orang yang mau masuk, dia bingung dong antara mau terima atau enggak kayak gitu loh. Jadi di sini dia kayak digantung sama Sagittarius itu, dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Jahat dong kalau kayak gitu kan. Sagittarius ini keterlaluan lah kalau ada seseorang yang seperti ini. Orang ada yang mau masuk malah dia nggak pernah ngasih kepastian. Buru-buru setelah dianya udah pergi menghindar dari Sagittarius, tidak pernah ada kejelasan karena dari Sagittarius. Jadi di sini dia kayak ngapain gue udah digantung sama dia, gue sok kuat-kuatnya mempertahankan dia, lebih baik gue pergi aja kayak gitu. Gue menghindar aja dari dia, karena kalau gue menunggu terus menerus nggak akan ada kejelasan seperti ini. Gue mau sampai kapan kayak gitu loh, capek juga gitu loh. Nah di sini juga ada achievement. Oke. Achievement ini ibaratnya energinya sebuah pencapaian, keberhasilan ya. Jadi dia itu ketika mungkin bagi Sagittarius berhasil untuk bisa mendapatkan hatinya dia kembali ya, atau mungkin mendapatkan hatinya dia yang memang sangat sulit untuk diraih kembali oleh Sagittarius, mungkin berhasil di sini. Atau mungkin sebaliknya, Sagittarius berhasil karena membuat dia itu tidak betah dengan Sagittarius gitu ya, sehingga di sini dia pergi tanpa sebuah kata, sepatah kata pun
dan mungkin dia sudah memiliki orang lain, orang baru yang lebih baik daripada Sagittarius. Dia pergi karena dia udah berhasil untuk melewati semua hal-hal dari kehidupannya bersama Sagittarius. Karena di sini Sagittarius memang orangnya agak bandel ya, bandel banget di sini ya. Karena apa yang dilihat energinya Sagittarius itu memang gak bener lah ya. Jadi ya dia tuh kayak sepintar-pintarnya Sagittarius seakan-akan merasa menang, merasa paling berjaya, dan dia tidak memiliki perasaan juga terhadap orang yang tersebut gitu ya, pasangan yang diincar seperti, atau sebaliknya seseorang yang incar si Sagittarius. Nah di sini kayak dia kayak ngapain banget sih gue harus nungguin dia, sok-sokan aja dia kayak paling ganteng, paling cantik, mending masih banyak lah pasangan yang lain yang lebih baik kayak gitu. Jadi hubungannya di sini walaupun Sagittarius menemukan seseorang ini, walaupun dikatakanlah orang ini Sagittarius tahu mau menguji kesabarannya dia, sejauh mana sih dia mau menunggu kayak gitu kan ibaratnya. Nah di sini dia paling nggak suka ya untuk dibuat menunggu, karena dia udah capek juga sama Sagittarius. Kalau dibuat menunggu terlalu lama dia pasti bosan juga lah gitu kan. Dan di sini ada transisi. Nah, transisi ini ada perubahan, kemajuan. Nah, kali ini dia itu setelah pergi dari si Sagittarius, dia sudah mulai berkembang seperti itu, lebih fokus pada karirnya dan fokus pada dirinya sendiri seperti itu. Dan orang yang disukai sama Sagittarius ini lebih sukses ya daripada Sagittariusnya seperti itu. Karena apa? Karena dia di sini mikirnya tentang masa depan, bukan tentang di satu tempat itu aja gitu loh. Makanya dia nggak mau yang ibaratnya menunggu terlalu lama hanya untuk penantian yang sia-sia seperti itu. Nah itulah yang pembacanya untuk yang masih sendiri. Kita bahas untuk yang sudah berpasangan atau udah menikah, bertunangan, berpacaran di sini ya. Di sini ada the High Map, ada the Battle Wagon, ada Seven of Chalice, ada Two of Atoms, ada the Wheel of the Year, ada the Standing Stone. Nah ini ada energi yang kurang baik ya untuk Sagittarius yang berpasangan. Sebagiannya ada baik, ada yang buruk seperti itu. Apa sih baik dan buruknya? Kita lihat di sini. Kalau baiknya di minggu-minggu ini Sagittarius itu sudah mulai sefrekuensi dengan pasangannya, udah saling mendukung satu sama lain, udah saling saling sejalan seperti itu ya, saling sepaham dan sepengertian seperti itu ya. Dan di sini juga Sagittarius lagi-lagi pikirannya agak kacau ya, ngacir seperti itu ya, berpikir negatif terhadap pasangan. Wah, gak bener nih. Dan di sini kayak lagi ada rasa curiga yang terlalu berlebihan. Padahal di sini pasangannya nggak lagi ngapa-ngapain ya, hanya kecurigaannya yang menghantui. Mungkin dari pengalaman sebelumnya Sagittarius memiliki sebuah masalah seperti itu ya dengan pasangan gitu ya. Dan di sini kecurigaannya Sagittarius juga ada hal lainnya yang mungkin memang menduga-duga saja pemikirannya Sagittarius, terlalu bernegatif thinking seperti itu ya. Nah, dengan pemikiran negatif thinking ini yang membawa suatu masalah dalam hidupnya Sagittarius. Jadi jangan terlalu mencari masalah seperti itu ya. Kalau memang sekalipun pasangan Anda salah, ya udah biarin aja gitu loh, daripada Anda yang terus-menerus untuk mencari sebuah pembenaran sendiri tapi Anda sendiri belum bisa membenahi diri Anda sendiri. Kan sama halnya bohong dong, atau malu-maluin lah ya. Nah, jadi untuk Sagittarius yang berpasangan di sini bolehlah hubungannya dikatakan baik. Ya, baik hanya di awal saja, tapi di akhirnya di sini Sagittarius ada yang sudah berani nih. Ada sebagian Sagittarius yang berani
bermain di belakang. Nah, artinya ada yang sedang selingkuh, atau mungkin sebaliknya pasangan yang sedang selingkuh dengan orang lain seperti itu, atau sebaliknya Sagittarius yang juga selingkuh sama orang lain. Di sini ya ada orang ketiga seperti itu. Di sini seseorang ini sedang berdebat dengan pasangan ataupun dengan Anda, atau sedang memperebutkan sesuatu hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan Anda saat ini. Dan kali ini juga ibaratnya memperdebatkan suatu perebutan pasangan ya di sini ya. Ada seseorang yang mungkin pasangan Anda sedang selingkuh, sehingga Anda berdebat untuk bisa memperebutkan hatinya kembali agar tidak terjatuh pada orang ketiga tersebut, seperti itu. Dan sebaliknya untuk Sagittarius sendiri, di sini memang udah unsurnya Sagittarius sengaja untuk berselingkuh. Nah, ada sebagian Sagittarius tapi tidak semua ya. Dan di sini ada seseorang Sagittarius, ini bisa wanita, ini bisa pria ya. Seseorang Sagittarius yang memang unsurnya ada yang sedang memperebutkan seseorang. Bisa saja seseorang ini yang sedang berdilin dengan pasangan Sagittarius saat ini ya. Siapakah dia? Pastinya seseorang yang sedang bertemu dengan Sagittarius. Siapa? Nah, pasti tahu sendiri ya. Dan orang ini juga halnya dia sangat suka sama pasangan Anda ya, ataupun sebaliknya Anda yang suka terhadap pasangan dari selingkuhan gitulah ya. Saya rasa energi ini bisa terbolak-balik ya kalau yang ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di sini sama-sama memiliki energi yang terbolak-balik seperti itu. Dan lain halnya di sini saya rasa di antara keduanya pasangan dari Sagittarius itu pasti akan memilih siapa? Ya pastinya memilih orang yang tidak terlalu berpihak kepada siapapun seperti itu ya. Karena di sini saya rasa ini Sagittarius bisa yang lebih muda atau lebih tua ya. Usianya lebih muda atau lebih tua pasangannya seperti itu ya. Orang ketiganya seperti itu. Nah, jika memang ini orangnya lebih dewasa, berarti dia lebih memilih orang dewasa. Kenapa? Karena dia tahu orang dewasanya ini lebih bisa memahami dia, bisa mengerti keadaannya dia, dan potensinya hubungan mereka itu intens seperti itu dibandingkan mereka yang lebih muda gitu loh. Kenapa pasangan yang lebih muda nggak dipilih sama si pasangan dari Sagittarius? Nah, di sini karena Sagittarius itu terlalu kekanak-kanakan gitu loh, kurang dewasa. Walaupun dikatakan usianya udah dewasa, tetapi terlalu banyak tingkah seperti itu ya, terlalu berlebihan, terlalu kekanak-kanakan pemikirannya. Walaupun dikatakan etikanya kayak bikin pasangan ilfil kayak gitu ya, ada etika yang kurang baik gitu ya, etika tindakan yang memang mungkin terlihat bagi orang-orang di sekitarnya tuh kayak ih apaan sih, kayak gitu banget sih pasangannya dia. Nah, jadi pasangan dia itu kayak ngerasa kamu nggak malu ya punya pasangan kayak gitu loh. Nah, hujatan yang membuat dia itu kayak ngerasa capek gitu dengerin pasangan yang dihujat terus menerus, tapi dianya nggak mau merubah pasangannya seperti itu, tetapi dia malah lebih memposisikan pembicaranya orang tersebut dibandingkan pasangannya. Nah, ini ada unsur-unsur di luar juga ya, di luar dari hubungan sebenarnya, yang mempengaruhi dari adanya hubungannya Sagittarius seperti itu ya. Dan saya rasa di sini Sagittarius bisa paham ya, kalau memang bukan jodohnya ya udah lepasin aja, tapi kalau memang jodoh toh pasti akan bisa, hubungan ini masih bertahan gitu ya. Jadi kalau memang di sini Sagittarius masih bermain-main hati dengan orang lain, lebih baik udah stop
kayak gitu loh. Jangan ambil langkah yang salah lagi gitu ya. Kalau nggak mau terjebak pada suatu hubungan yang toksik, jangan main-main sama energi ini gitu ya. Karena apa? Sagittarius ini pinter untuk bermain apa ya, secara emosionalnya seperti itu ya. Jadi kalau saya rasa energinya Sagittarius di sini bisa terbolak-balik ya. Mungkin bagi Sagittarius mungkin ada yang mengatakan, enggak kok, enggak ngerasa selingkuh seperti itu, aku enggak ngerasa mendua kok dari pasangan aku. Mungkin bisa saja pasangan Anda yang merasakan seperti itu. Ini energi bisa terbolak-balik, bisa Anda, bisa pasangan Anda seperti itu. Nah, langkah selanjutnya dalam hubungan ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, dari kejadian yang tadi di sini yang lagi berdebat, bersaing seperti itu ya, lagi memperebutkan seseorang seperti itu ya. Dari salah satu mereka ini sudah mulai berubah pasangannya ya, pasangannya Sagi itu mulai berubah. Tingkah lakunya, cara berpikirnya, cara pandangnya udah mulai berubah. Karena apa? Karena nggak mau kehilangan Sagi. Atau bisa sebaliknya, Sagi yang nggak mau kehilangan pasangannya. Sehingga di sini Sagi berubah kayak gitu. Sagi udah mulai ibaratnya merubah sikapnya, merubah penampilannya, merubah hal-hal lainnya seperti itu. Dan ini membawa hubungannya makin berubah juga gitu. Yang tadinya saling memperebutkan pasangan atau berselingkuh, pasangan berselingkuh di luar seperti itu. Sagittarius kalau berubah pastinya pasangan itu kayak lagi kayak gitu loh, lagi seneng banget gitu loh, aduh so sweet banget gitu loh. Nah, tetapi kenapa kalau memang berubah di sini pasangannya kok bisa balik lagi ya? Kan namanya mau merubah hal-hal yang diinginkan pasangan itu pastinya diusahakan lah segala sesuatunya oleh Sagittarius, tetapi ya tergantung pada Sagittarius sendiri apakah siap dengan hal-hal tersebut seperti itu. Kalaupun memang nggak berubah di sini ya mau gimana lagi, hukum karma lah yang akan berbicara seperti itu ya. Karena apa? Karena semua hal-hal yang dilakukan oleh pasangan dari Sagittarius maupun Sagittarius sendiri di sini pasti akan ada hukum karma. Di sini ada the standing stone, ini adalah hukum karma ya, hukum karma dimana karena perbuatan atau sesuatu tindakan yang tadinya memiliki kecurigaan, perasaan negatif thinking, itu membuat dampak kehidupan Sagittarius itu lebih buruk loh. Makanya jadi hati-hati untuk bisa berpikir dalam sebuah pemikiran yang kurang baik seperti itu ya. Jadi apa yang ada di pikiran menjadi sugesti buruk yang udah kalian tangkap di pikiran kalian, maka itu akan menjadi doanya kalian seperti itu ya. Karena hal-hal yang buruk yang tadinya nampak tidak nampak jadi nampak seperti itu ya, ibaratnya ya. Oke, untuk Sagittarius, jadi perubahan-perubahan ini pastinya pasangan Anda sudah lebih paham ya. Saya juga mengerti kalau Sagittarius ini pasti ada maunya dan ada sesuatu yang diinginkannya. Dan mungkin bisa saja di sini Sagittarius yang harus bisa merubah dirinya bahwa tindakannya itu salah, sehingga dia di sini lebih memilih orang ketiganya dibandingkan Sagittarius. Maka di sini dia nggak mau lagi berdealing dengan Sagittarius. Karena apa? Karena udah nggak baik gitulah. Sagittarius udah bukan orang yang bertanggung jawab, bukan orang yang seperti apa yang mereka pikirkan sebelumnya itu. Jadi di sini dia juga ngerasa kayak ya udahlah biarin aja, Sagittarius juga masih gitu-gitu aja, nggak pernah berubah kayak gitu loh pasangannya Anda, berpikir seperti itu ya dianya. Dan di sini juga akan ada hukum karma yang akan didapatkan oleh Sagittarius dari apa yang menjadi perbuatannya Sagittarius kepada pasangan seperti itu ya. Oke, kita lihat oracle-nya seperti apa hubungan selanjutnya dalam hal-hal yang terjadi di hubungannya Sagittarius ini. Kita akan lihat oracle-nya bersama-sama. Oke, di sini saya rasa energinya
Oke. Ada prioritas, ada determination, ada skill development, take the leap, ada care. Kenapa ini? Sagittarius di sini nyatanya sedang memprioritaskan, ya. Prioritasnya di sini adalah tentang hal-hal yang lebih diutamakan gitu ya, prioritas ini ya. Sebentar, saya baca energinya dulu karena di sini ya saya rasa energinya Sagittarius ini agak kocar-kacir ya. Maklumi saja, Sagittarius memang orangnya lebih sensitif, suka emotion seperti itu ya, suka tidak bisa terkendalikan emosinya seperti itu. Kenapa? Karena memang udah dasar sifatnya yang memang seperti itu. Nah, prioritas ini lebih diutamakan atau sesuatu hal yang lebih diprioritaskan ya, kayak gitu ya. Nah, di sini yang lebih diprioritaskan hal-hal yang mengenai hubungannya atau pekerjaannya lebih diprioritaskan sama si Sagittarius. Kalau memang hubungannya, pastinya Sagittarius ini lebih memprioritaskan tentang hal-hal yang dihadapi oleh Sagittarius. Mungkin Sagittarius nggak pengen pasangannya itu lebih memilih orang ketiga ya. Nah, jadi di sini dia lebih mengutamakan untuk datang kepada pasangannya biar dia nggak beralih ke orang lain seperti itu. Alhamdulillah. Dan di sini juga ada determination. Ini ada sebuah penentuan. Sebuah penentuan ini hubungannya Sagittarius dengan pasangan udah bisa menentukan mana yang harus menjadi prioritas, mana yang harus menjadi pemikirannya Sagittarius untuk dipilih seperti itu ya. Karena di sini hal-hal yang diprioritaskan oleh Sagittarius itu adalah pasangan ya. Karena apa? Karena Sagittarius masih nggak mau kehilangan pasangan, karena di sini masih pengen ada teman untuk berbicara seperti itu. Skill development ini adalah pengembangan keterampilan, kemampuan dalam berpikirnya. Sagittarius itu sekarang dalam minggu-minggu ini udah mulai kebaca ya, kebaca oleh pasangan, kebaca oleh Sagittarius sendiri. Jadi skill-skill yang dimiliki oleh Sagittarius itu pasangan juga tahu ya. Jadi apa sih yang menjadi tindakannya Sagittarius ke depan itu sudah kebaca duluan oleh pasangan. Jadi dia nggak bisa yang istilahnya nggak bisa bertolak belakang gitu ya. Dia selalu lebih maju lebih dulu juga gitu. Dan dia juga nggak bisa yang istilahnya dibohongin sama pasangannya gitu. Take the leap ini mengambil lompatan. Jadi intinya
kayak memposisikan waktu untuk bisa bertemu seperti itu ya dengan pasangan, atau memposisikan kehidupannya, memprioritaskan pasangan, lebih kayak misalkan menunda pekerjaan seperti itu, walaupun pekerjaan berantakan kayak gimana pun, yang penting pasangan bisa sayang sama dia kayak gitu, lebih diutamakan kasih sayang, apa maunya pasangan itu lebih diutamakan oleh kayak Sagittarius seperti itu ya. Dan di sini ada Kerming ini pesona. Seolah-olah Sagittarius mencari perhatiannya pasangan kayak gitu. Gimana caranya pasangan itu bisa kepancing sama daya tariknya si Sagittarius gitu, sama pesonanya Sagittarius. Ini bukan Sagittarius kepada pasangan aja ya, tetapi kepada orang ketiga tadi. Jadi hal-hal yang lebih diutamakan, diprioritaskan di sini membuat dia itu kayak memancing gitu ya, memancing agar bisa mendapatkan orang ketiga ini, menarik perhatian orang ketiga ini. Karena apa? Karena memang entah ini pasangan dari Sagittarius atau memang Sagittariusnya yang memancing. Tapi saya rasa lebih banyak energinya ke Sagittariusnya di sini yang memancing daya tarik dari orang ketiga untuk bisa lebih diperhatikan kayak gitu, untuk bisa lebih biar lu biar suka sama gue dong, jangan sama dia, apaan sih kayak gitu. Tapi orang ketiga di sini dia nggak main-main ya, orang ketiga dalam hubungannya Sagittarius. Karena apa? Karena di sini orang ketiga ini orangnya bukan orang yang mental mudah tergoda, enggak. Dia tahu apa tujuannya Sagittarius, justru dia tahu seperti itu, makanya dia nggak yang bisa kepancing dengan mudah, asal kayak mancing, ibaratnya mancing ikan lah, kayak dikasih umpan, ini loh kayak gitu, gue punya sesuatu buat lo kayak gitu, lo harus ngikutin aturannya gue kayak gitu. Kalau lo emang suka sama umpan ini, ya udah lo harus ikut aturannya gue. Nah dari situlah dia itu kayak nggak mau itu loh, dia udah tahu bahwa ternyata ada sesuatu di dalamnya, dia juga bisa membaca itu semua. Jangan sembarangan sama orang ketiga ini. Orang ketiga maupun pasangan dari Sagittarius ini sama-sama tahu apa tujuannya di dalamnya, apa maunya di dalamnya, kenapa mereka bersikap seperti itu. Walaupun dikatakan mereka cuman pura-pura yang kayak belaga orang bodoh lah ibaratnya, tapi mereka tahu loh dari jalan pikirannya Sagittarius seperti itu. Jangan main-main kayak gitu loh ibaratnya. Walaupun dikatakan di sini Sagittarius memprioritaskan orang ketiga ini untuk bisa mengambil hatinya gitu loh. Tetapi orang ketiga ini tidak akan mudah terpancing ya. Dia akan menghindar dari Sagittarius. Kita akan lihat di sini energinya ya. Apakah orang ketiga ini akan selalu dengan Sagittarius, pilihannya yang menjadi prioritasnya Sagittarius, atau bagaimana? Kita akan lihat apakah ada sesuatu yang lain. Oke. Oke, di sini ada Death, ada di tengah-tengah gini ya. Oke, ini ada antara patron dengan beneficiary. Dan di sini karena baris tengah-tengah ya, kita putar. Oke, sini ada Mister. Kenapa di sini ada energinya yang kurang nyaman ya? Wealth ini kekayaan. Mungkin Sagittarius sedang berdealing dengan seseorang yang kaya raya, seseorang yang punya kesuksesan materi seperti itu ya. Dan
yang dikejar-kejar memang orang yang bermateri. Tetapi di sini walaupun orang yang bermateri, ternyata Sagittarius agak pelit ya sama orang ini. Sagittarius yang masih sendiri di sini memang sulit untuk mengeluarkan pundi-pundi keuangan kepada pasangannya, kepada orang yang dicintanya. Kayak lo aja deh yang bayar, gue nggak punya uang, dengan alasan seperti itu untuk yang masih sendiri. Kalau untuk yang menikah di sini kayak kalau ke pasangannya sendiri ya, ke pasangannya sendiri kayak gue butuh uang, please gue bantuin dong. Nah di sini pasangannya kayak ngerasa kayak gue tahu lu punya uang, tapi kenapa sih lu susah banget untuk ngeluarin uangnya, kayak gitu. Tapi di sini Sagittarius mikir, enak aja, lu aja sendiri pelit sama gue, ya udah gue juga sama, gue udah bertindak pelit juga, ngapain cuman lu aja yang enak-enak sok-sokan kaya kemarin, tapi sekarang malah di saat gue butuh lo malah juga menjauh, malah pelit-pelit juga. Tapi sekarang ketika lo gak punya apa-apa, lo juga yang bakal minta sama gue, ya sama aja dong, impas kita, kayak gitu loh. Berantemnya hanya karena masalah kekayaan gitu ya. Makanya di sini kayaknya Sagittarius itu karena pelit, nggak pernah ngeluarin uang. Kadang kalau sekalinya ngeluarin itu dipikir kayak dihitung-hitung semuanya, gue udah ngeluarin lu besar banget, kenapa sih lu nggak ngehargai gue, kayak gitu. Lu malah pakai uang gue enak-enak santai-santai, tapi lu nggak pedulin gue sendiri gimana gitu. Aduh, kekayaan itu nggak semestinya berada di atas terus ya kita ya. Pasti ya namanya kebutuhan zaman sekarang kan pasti cepat habisnya gitu kan. Jadi berhematlah, dan walaupun kaya apapun jangan lupa bersedekah juga. Sedekahnya itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya kembali ke diri sendiri, harus bisa menerima itu ya. Di sini ada loss of a loved one. Oh iya, sebelumnya di sini sebelum ke kartu yang ini tadi orang ketiga ya. Orang ketiga ini yang menjadi pasangan dalam hubungannya Sagittarius yang berpasangan atau yang menikah gitu, yang berpacaran atau yang bertunangan. Di sini saya rasa pasangan dari Sagittarius atau memang Sagittariusnya terhadap orang ketiga ini sangat pelit sekali gitu ya. Dan sebaliknya pasangan orang ketiga dari pasangan Sagittarius ya, atau orang ketiga dari Sagittarius ya, di sini walaupun dia kaya, dia paling pelit banget, nggak pernah ya namanya ngeluarin uang satu sewu pun nggak pernah. Dia malah ujung-ujungnya malah bikin alasan apa kek segala macam, dipakai semuanya, segala cara itulah alasannya. Waduh, kebangetan ya. Oke, di sini loss of love one. Loss of a love one itu artinya kehilangan orang yang dicintai. Wow, kenapa ini untuk yang lagi sendiri maupun yang berpasangan? Sepertinya Sagittarius di sini udah ketahuan ya. Jadi yang tadinya Sagittarius ini terlihat kaya raya tapi pelit, itu udah dinilai sama pasangannya. Jadi pasangan itu kayak ngerasa, pelit amat sih, ya udah gue cari orang di luar aja, kayak gitu, yang lebih baik, kayak gitu loh. Pasangannya mikirnya kayak gitu. Ini bagi yang masih sendiri gitu ya. Kalau yang berpasangan di sini saya rasa energinya seseorang ini yang berdilin dengan Sagittarius, yang entah yang pasangannya Sagittarius atau orang ketiganya Sagittarius, itu berpikir dia bakal pergi karena tahu kalau bakal dimanfaatkan oleh Sagittarius atau ingin memanfaatkan Sagittarius,
atau Sagittariusnya yang malah memanfaatkan dia, orang ketiga ini gitu loh. Jadi dia kerasa kayak, ih enggak deh, enggak banget kalau kayak gini caranya, mending gue ngejauhin aja daripada gue nanti terjebak pada hal-hal yang boros, yang enggak bener kayak gitu ya. Di sini ada death, wow, ada kematian, mati, maut. Waduh, ada apa ini, kok ada kematian? Saya rasa energinya kayak gimana ya, kehilangan orang yang dicintai ini bisa saja ya, mudah-mudahan ya tidak ada hal buruk, karena di sini emang agak kurang baik ya energinya. Di minggu ini mungkin ada yang kehilangan pasangan karena meninggal, atau karena sakit meninggalnya, atau karena sesuatu yang lain. Atau bisa jadi di sini kehilangan pasangannya karena udah mati rasa. Death itu tidak berarti mati yang sesungguhnya, maksudnya mati yang kayak mendadak seperti itu, nggak hanya itu aja. Mati ini banyak artian, bisa mati rasa, bisa mati karena sakit, karena kecelakaan, atau karena hal lainnya. Nah, kematian ini karena dia sudah apa ya, ibaratnya udah meninggalkan jejak lah ya. Dia nggak mau mendekati Sagittarius karena udah ngerasa Sagittarius itu udah nggak bener jalurnya, udah apa ya, ibaratnya udah pokoknya ada sesuatu hal yang nggak bikin nyaman seperti itu. Ini energi agak berat ya kalau yang di bagian ini, karena saya ngerasa ada energi yang nggak nyaman. Semoga nggak ada hal-hal buruk yang terjadi ya. Dan di sini energinya untuk Sagittarius ya, saya rasa energinya seseorang ini menghindar dari Sagittarius karena apa? Ini yang berpasangan ataupun yang berpacaran, yang lagi single, orang ini menjauh dari Sagittarius karena apa? Karena tahu dia udah nggak punya perasaan sama Sagittarius. Dan di sini yang pasangannya kayak udah ngerasa, ih nggak banget deh, lu cuman manfaatin gue aja kayak gitu. Gue tahu kalau lu cuman manfaatin gue, sehingga membuat gue kayak mati rasa sama lo sekarang. Gue udah tahu tindakan lu kayak gimana kayak gitu. Parah ya kalau udah kayak gini. Dan di sini kalau orang ketiganya juga sama, menghindar dari Sagittarius karena udah tahu jejaknya Sagittarius itu kayak cuman pengen memanfaatkan aja, memanfaatkan materi seperti itu. Karena memang Sagittarius ini cuman cari yang kaya raya, yang sukses, yang ibaratnya pokoknya standarnya harus tinggi. Kalau tidak tinggi standarnya dia nggak mau itu ya. Charity ini ibaratnya amal. Nah, harus berbagi ibaratnya ya. Walaupun ada sedikit ya, setidaknya ikhlas lah untuk memberi, untuk kepentingannya, untuk keperluannya ya. Kalau memang pasangan nggak benar-benar punya uang itulah, setidaknya kan bersedekah gitu loh setidaknya ya. Tapi kalau masih berat juga ya, sama halnya si Sagittarius pelit banget lah. Dan di sini ada patron. Petrom ini melindungi. Jadi artinya untuk bisa melindungi dari keburukan yang tadi ya. Di sini ada death. Untuk melindungi keburukan, Sagittarius harus berderma atau dermawan, berbagi seperti itu, bersedekah seperti itu ya kata anunya. Nah, di sini harus bisa berbagi kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan, biar bisa diberikan keselamatan atau hal-hal yang lain. Kalau memang nggak suka berbagi, ya udah, itu hanya Sagittarius semuanya. Karena kita di sini hanya membaca energi aja. Kalau memang nggak suka ya udah, buat apa gitu loh, karena ini kan energi semesta gitu
ya kembali lagi kepada Sagittariusnya, karena di sini ada sebuah energi yang dimana Sagittarius harus bisa menerima kenyataannya bahwa hal-hal yang terjadi ini adalah bentuk dari karma gitu ya. Yang tadi di sini ada the standing stone, sebuah karma buruk dari apa yang dia perbuat dengan mencari sebuah perhatiannya seseorang di sini ya, mencari perhatiannya pasangan atau mencari perhatiannya orang ketiga seperti itu, bahwa dianggap kayak seolah-olah merendahkan orang banyak gitu ya, maupun laki-laki maupun wanita yang menjadi pasangannya Sagittarius di sini ya. Nah, di sini jangan merendahkan gitu ya. Kalau nggak mau direndahkan balik oleh semesta, maka jangan merendahkan pasangan Anda. Anda harus bisa memahami mana batasan yang memang harus benar-benar ikhlas Anda terima kenyataan bahwa hal-hal yang tadinya bersifat berproses ya dalam hidup kayak gitu loh. Ya, kembali kepada tadi ya. Kalau memang hanya ingin memanfaatkan di sini pasangannya, jangan harap Sagittarius bisa mendapatkan karma baik dari seseorang ini. Ini akan mendapatkan karma buruk. Sejelek apapun yang dilakukan cara-caranya kepada orang tersebut, maka di sini akan ditandai oleh orang tersebut dengan berpikiran negatif, atau mungkin memang misalkan Sagittarius di sini memiliki orang ketiga. Tahu-tahu orang ketiga ini dihasut lah oleh si Sagittarius seperti itu ya, bahwa jangan pilih dia gitu, mending pilih gue aja gitu, kayak digodain gitu loh, kayak Sagittarius itu nakal gitu loh, ibaratnya ngegodainnya dengan cara yang nakal seperti itu. Ini ada sebagian yang seperti itu ya. Jadi ya kayak berebutan, lu jangan sama dia itu anggaplah amit-amit ya, murahan kayak gitulah. Dia itu kayak amit-amit ya, udah dipakai gitu. Kayak ngelecehin lah, ibaratnya ngelecehin orang lain. Tetapi di sini orang ketiga ini berpikir bahwa dia akan mendapatkan sebuah hukuman, karena dia tahu betul mana orang yang benar-benar baik, mana yang jahat seperti itu. Orang ketiga ini nggak sembarangan seperti orang yang menilai bahwa oh ternyata benar apa kata kamu gitu. Tetapi dia nggak mudah terhasut, nggak mudah sama sekali dengan pandangan untuk dihasut dari orang ketiga ini. Nah, itulah ya pembacaan energinya. Terima kasih banyak buat yang udah menyaksikan readingan ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.